Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema Tutuplah aibmu dan aib saudaramu, surga menantimu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, seiring dengan masifnya aktivitas manusia menggunakan media sosial, maka tak sedikit realitas ini diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Salah satu di antaranya adalah mengumbar aib sendiri dan mungkin juga mengumbar aib orang lain. Padahal hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Illal mujahirin, rawahul Bukhari. Setiap umatku akan diampuni dosa-dosanya, akan ditutupi aib-aibnya oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang dengan sengaja menampakkan dosanya, menampakkan aibnya. Kita sering menjumpai di media sosial seseorang dengan bangganya memperlihatkan auratnya, memperlihatkan dan mempertontonkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dengan bangga menceritakan dosa-dosanya. Padahal itu semua adalah aib yang seharusnya ditutupi. Jika seorang mukmin mau menutupi aibnya sendiri, maka Allah pun akan mengampuni. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha azza wa jalla halimun hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitr." Ini penekanannya sittirun. Allah Maha menutupi dan Allah mencintai orang-orang yang malu dan orang-orang yang menutupi. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa seseorang memang perlu untuk menggali aib yang ada pada dirinya, tapi bukan untuk konsumsi publik, tapi untuk konsumsi dirinya sendiri, agar dia bisa muhasabah, agar dia bisa menintrospeksi, agar dia bisa mengetahui aib-aib yang ada dirinya, sehingga dengan berjalannya waktu dia berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki menuju sebagai seorang hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah saja, beliau memiliki sifat as-sattar yang maha menutupi. Kita tidak bisa bayangkan jika aib kita dibuka oleh Allah, diperlihatkan kepada manusia, maka kita tidak akan ada nilainya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tapi Allah masih sayang kepada hambanya. Beliau memiliki sifat as-sattar yang berarti maha menutupi. Oleh karena itu, jika ada seorang hamba yang aibnya sudah ditutup oleh Allah, malah dia sendiri membuka aibnya, baik secara langsung di depan umum ataupun di media sosial, maka tidak lain azab Allah yang akan turun kepadanya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Amirul Mukminin, ketika dia sedang dipuji oleh orang lain, beliau selalu berdoa, Allahumma anta a'lamu bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun. Beliau tahu betul, beliau sadar betul bahwa Allah memiliki sifat as-sattar yang maha menutupi. Oleh karena itu, jika ada orang yang memujinya, Khalifah Ali selalu mengatakan, ya Allah,
engkau lebih tahu dengan kondisiku. Dan aku lebih tahu dengan kondisiku daripada orang-orang, daripada manusia di luarku. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada prasangka orang-orang tersebut. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosaku terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhirni bima yaqulun, dan janganlah engkau siksa aku, azab aku sebab perkataan mereka, karena mereka tidak tahu. Ini menunjukkan, menggambarkan bahwa Allah adalah As-Sattar yang maha menutupi. Sayyidina Ali faham betul ketika Allah membuka aib kita, membuka kesalahan kita, maka kita semua tidak akan ada nilainya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di zaman yang serba modern dan canggih ini, kita harus berhati-hati, dan sekali lagi berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Itu yang pertama, aib kita sendiri. Belum lagi kalau kita bicara dengan aib orang lain. Media sosial ini kadang-kadang menarik seseorang untuk bangga menceritakan aib saudaranya, menceritakan aib kawannya. Contoh konkret, kebetulan ada kawan misalnya yang hamil di luar nikah, itu kan merupakan aib yang sifatnya pribadi. Akan tetapi dengan bangga langsung ditulis dalam status, di-share dan disebarkan di media sosial kepada teman-temannya yang lain. Kemudian teman yang lain akhirnya meng-share lagi kepada temannya yang lain. Dan begitu seterusnya, sehingga menyebar sampai banyak orang yang mengetahui berita tersebut. Maka orang yang mengeser pertama kali merupakan orang yang paling banyak menerima dosa. Karena di sini ada multi level dosa, di mana setiap orang menerima dan mengetahui kabar berita tersebut, maka orang yang pertama kali meng-share akan mendapat dosa jariyah, dosa yang mengalir, sebagaimana multi level dosa. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Kalau kita mau menutup aib saudara kita, maka Allah pun akan menutup aib kita. Namun sebaliknya, jika kita gemar untuk menyebarkan aib orang lain, tidak mustahil Allah pun akan membuka aib orang yang suka menyebarkan aib orang lain tersebut. Dalam sebuah hadis, Imam Abi Dawud meriwayatkan, "Wa man satara 'ala muslimin fid dunya, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mau menutup aib saudaranya seagama di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mungkin kita menutup aib saudara kita. Biarkan aib itu menjadi aib yang tersimpan rapi. Dan kalaupun kita ingin menasehati, maka silahkan nasihati secara personal. Tidak perlu ditampilkan dalam publik atau media sosial. Itu adalah jalan yang terbaik. Ad-dinun nasihah. Silahkan berikanlah nasihat, silahkan berikanlah solusi, silahkan berikanlah masukan. Tapi tidak di media sosial, tidak di publik. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh sangat beruntung orang yang sibuk dan menyibukkan dirinya untuk meneliti aibnya sendiri, sehingga dia tidak sampai meneliti dan melihat aib-aib orang lain. Ini dikatakan tuba, yang berarti sangat beruntung. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tiap manusia memiliki kekurangan, memiliki aib. Tapi bagaimana kita memahami dan menggali aib kita agar bisa untuk muhasabah menjadi hamba yang lebih baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menutup dan membantu saudara kita agar aib itu tidak tersebar di kalangan umum. Dengan demikian Allah pun akan menutupi semua aib kita fid dunya wal akhirah, baik yang di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.